Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Hari ini kita Gereja Katolik secara universal, secara seluruh dunia, kita merayakan bersama peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, juga turunnya Roh Kudus atas kehidupan kita masing-masing. 50 hari sesudah Paskah, orang Yahudi merayakan Pentakosta sebagai hari undangkannya hukum Taurat, dan kita sekarang merayakannya sebagai anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada gerejanya yang kudus. Roh yang diutus oleh Kristus Yesus dari Bapa akan membantu kita, mengingatkan kita sekalian untuk tahu kembali apa yang telah diajarkan oleh Yesus Tuhan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Roh itu yang akan menjiwai, menyemangati, mengobarkan semangat kita untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia, di tengah keluarga, masyarakat, dan di mana kita diutus. Maka marilah kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapannya, mengakui kekurangan, kelemahan, kerapuhan kita, supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus dewa, Tuhan ampuni saya. Amin.
wala pelosik. Dosa tidak terima lagi ya debe. Tidak payah kutuk maafkan nono untuk ini. Tidak mau Tuhan hak bisa. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Semua dipenuhi Roh Kudus dan memuliakan berbicara di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tanggaplah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertabrakan dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolom langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tergencang-gencang dan heran, lalu berkata, bukankah bagaimana mungkin kita masing-masing? Kami ulang. Bukan kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, mendatangkan pendataan dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang karya-karya agung yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. 14. Bagi Yeah.
Pembacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin dikenal di hati Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalammu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalammu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah tubuh memang mati karena dosa. Kemudian adalah kehidupan oleh karena kebenaran, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalammu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalammu. Maka saudara-saudara, kita adalah orang beruntung, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Aba. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita ini anak, maka kita ini juga ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah roh ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, tegakkanlah yang lelah. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah.
Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabta rahmat Roh Suci. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencinta tanpa pamrih. Sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Tanpa berkat restu-Mu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat beriman, dan nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati mereka. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Orang yang mengasihi Aku akan menuruti sabdaku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti sabdaku. Dan sabda yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-samamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Imam, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana peristiwa para rasul yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang dikirim atau yang diutus oleh Yesus guru mereka, sebagaimana janji Yesus kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga. Para rasul yang ketika Yesus setelah wafat, mereka mengalami kebimbangan, mereka mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, sehingga dari antara mereka banyak yang pulang ke kampung, berniat untuk kembali ke kampung halaman, kembali ke tugas
semula yang mereka alami sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Kenapa mereka menarik diri seperti itu? Para rasul mengalami ketakutan karena mereka merasa kehilangan pegangan. Oleh karena guru mereka, Yesus guru mereka telah pergi. Tapi janji Yesus kepada mereka bahwa Dia akan mengutus seorang penolong yang lain yang akan menemani mereka. Dan pesan Yesus kepada mereka setelah Yesus naik ke surga adalah supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mereka tetap di sana untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus turun atas mereka dalam rupa lidah-lidah api, dikatakan dalam sabda Tuhan tadi, mereka menjadi mampu, mereka menjadi sanggup, mereka menjadi bersemangat. Yang tadinya pengecut, yang tadinya penakut, sekarang menjadi seorang yang berani memberikan kesaksian tentang Yesus guru mereka di hadapan orang banyak, di hadapan para pemuka-pemuka agama, di hadapan para pemimpin-pemimpin negara mereka, bangsa Yahudi. Mereka tanpa takut lagi, bahkan berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Mereka mewartakan nama Yesus, mewartakan apa yang telah Yesus ajarkan kepada mereka selama 3 tahun. 3 tahun mereka diajar oleh Yesus. Dan sekarang mereka wujudkan apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapat dalam pendidikan tinggal bersama dengan Yesus. Mereka lanjutkan untuk semua orang ke segala bangsa. Itulah cara atau peran Roh Kudus yang mereka peroleh. Mereka dapat berbahasa dan dapat dimengerti oleh banyak orang, dapat dipahami oleh banyak orang. Itulah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka menjadi seorang pemberani yang mewartakan, yang memberikan kesaksian yang benar tentang Yesus. Dan tidak ada yang mampu untuk menutup mulut mereka, karena mereka telah digerakkan oleh Roh Kudus yang mengobarkan dalam diri mereka untuk sanggup mewartakan sabda Tuhan. Dan itu peran dari Roh Kudus yang menyemangati, yang memberi mereka kesanggupan untuk bersaksi tentang Yesus. Nah, Roh Kudus yang sama yang diberikan oleh Yesus, yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus kepada para murid, Roh yang sama itu juga diberikan kepada kita. Ketika kita menerima rahmat sakramen baptis, di situ kita dicurahkan rahmat Roh Kudus. Kita menerima sakramen krisma, di sana kita menerima rahmat Roh Kudus. Nah, Roh itu yang menggerakkan, yang menyanggupkan kita sekalian untuk bersaksi. Pertanyaan dalam diri kita yang telah menerima Roh Kudus, apakah kita juga berani bersaksi tentang Yesus sepanjang hidup kita saat ini? Selama kita mengimaninya, apakah kita telah memberikan kesaksian iman, saksian tentang Yesus di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga, atau tempat di mana kita diutus bekerja? Ataukah kita tidak melakukannya? Karena kita juga dalam diri masih memiliki keinginan kedagingan yang sangat kuat. Urusan kedagingan, urusan tubuh itu jauh lebih melekat. Dan roh-roh lain, bukan Roh Kudus ya, roh-roh yang lain, roh-roh jahat apa saja, ya, roh egois, roh kemabukan,
roh kemalasan, roh ketakutan, roh malas tahu dan sebagainya, itu masih ada dalam diri kita. Dan karena itu kita diminta oleh Yesus Tuhan supaya kita membuka diri, supaya roh yang Dia kirim, yang Dia utus itu benar masuk, menjiwai, menyemangati hidup kita. Kita kembali melihat ke dalam diri kita, merefleksikan, merenungkan, saya selama ini kira-kira pakai roh yang mana sehingga masih kacau. Roh Kudus atau Roh Kudus? Tahu Kudus tuh? Apa itu? Luka-luka, dan kalau duduk dia tidak bisa tenang, gar-gar terus. Itulah kurang disiplin. Kudus. Ya, Roh Kudus, sehingga kita tidak tenang, kita tidak sanggup untuk melakukan tugas kita. Maka kita singkirkan, sembuhkan, keluarkan segala penyakit yang kudus itu, yang tidak disiplin dalam iman, yang tidak disiplin dalam tugas dan tanggung jawab, baik dalam keluarga maupun dalam tugas kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang pengikut Yesus. Kita belajar dari para murid yang berani bersaksi. Tugas kita saat ini bukan lagi tunggu siapa, kitalah yang telah percaya kepadanya untuk bersaksi tentang Yesus. Saksi yang benar, bukan saksi bisu. Nah, dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan kepada umat di Roma, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau orang melaksanakan apa yang sesuai dengan gerakan Roh Kudus, mereka itu disebut sebagai anak Allah. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang hidup dalam daging tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Kita bertanya ke dalam diri, kembali lihat, saya selama ini pakai roh Kristus kah? Tidak. Roh Tuhan atau tidak? Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Kita ini orang berhutang, katakan Paulus. Saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Kita ada hutang atau tidak? Ada hutang? Ada hutang kepada Tuhan atau tidak? Ada. Ya? Ada utang dosa. Siapa yang tidak punya hutang? Dan hutang itu, kalau kita hutang di kios, ya kewajiban berarti harus lunaskan, bayar. Jangan masa bodoh. Nah, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Dia memberikan karunia kepada kita masing-masing. Nafas kehidupan. Dan gratis dia berikan. Lalu apa tanggung jawab kita yang diberikan rahmat itu? Utangnya adalah melaksanakan apa yang dia perintahkan.
Maka dalam Injil, Yesus sebelum dia berpisah dengan para murid, dia menyampaikan kepada muridnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita semua, apakah kita mengasihi Kristus? Mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi. Bentuk mengasihi Yesus ini macam apa? Bentuk mengasihi Yesus itu apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kalau menuruti perintahnya, itu baru namanya mengasihi Tuhan. Kalau tidak menuruti perintahnya, maka dia adu nalas dengan Tuhan. Dia tipu Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia mengasihi Tuhan Yesus dan yang melaksanakan perintah-perintahnya, Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Itulah janji Yesus. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Firman itu diberikan oleh Nino Pase, Allah Bapa, yang kita sembah, yang kita percaya bahwa Dialah yang menyampaikan sabdanya melalui Yesus. Dan sekarang Yesus sudah menyampaikan kepada kita semua, kita sudah dengar, kita sudah ikuti. Tugasnya tinggal melaksanakannya. Melaksanakannya ini yang menjadi pergulatan kita masing-masing. Berat. Maka kita dipanggil sebagai orang yang percaya, beriman, dipanggil untuk menjadi saksinya, mewartakan sabdanya, melanjutkan misi Yesus untuk menyebarkan kasih kepada sesama yang startnya mulai dari dalam diri kita masing-masing. Mulai dari diri kita masing-masing. Ada suatu cerita, kisah singkat. Seorang ibu datang kepada seorang pastor di pastoran. Pastor, aduh saya punya suami ini. Bagaimana caranya dia ini? Kacau terus, minum mabuk terus. Saya ini sudah berdoa supaya dia berubah. Dia punya kelakuan itu supaya berubah. Mohon doa bahkan 9 hari sudah novena Roh Kudus. Ada yang menjalankan novena Roh Kudus selama 9 hari ini? Ada? Ada atau tidak? Ada. Ini tradisi gereja Katolik. Setelah hari kenaikan Jumat sampai dengan kemarin itu 9 hari kita novena Roh Kudus, minta supaya Roh mengubah hidup kita. Nah, ibu ini dia berdoa supaya suaminya mengerti dia, paham dia dan sebagainya. Dia berdoa supaya suaminya berubah, supaya anaknya berubah, supaya saudaranya berubah. Dan pastor bertanya, lalu bagaimana doamu? Berhasil? Saya punya suami, saya punya anak tetap kacau. Malah yang berubah saya sendiri.
Yang tadinya saya pikiran kotor dengan dia, yang tadinya saya ngejengkel dengan dia, yang tadinya saya marah-marah, sekarang saya menjadi seorang yang tidak pemarah lagi. Cara pandang saya menjadi berubah. Maka Roh Kudus itu dia mengubah pribadi kita lebih dahulu, baru kita bisa mewartakan orang lain. Saya selamat dulu, baru saya bisa menolong orang lain. Lewat tutur kata, tindakan, pengertian, pemahaman. Dengan demikian orang akan mencontoh. Itulah tindakan, cara memberikan kesaksian yang membantu satu sama lain selamat. Semoga kita mengikuti gerakan Roh Kudus, membuka diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita mampu menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita, di keluarga kita masing-masing, di tengah kehidupan masyarakat, dan di mana saja kita diutus. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. 225. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita seksa dan pemerintahan Pontius Pilatus, dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Inilah imanku. Amin. Doa umat. Umat menjawab dalam doa, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa di surga, bersama dengan Putramu, Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Ya Bapa,
kami berdoa bagi umat Allah. Hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati yang beku dan baharuilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Kami berdoa bagi mereka yang memohonkan doa dari kami yang berulang tahun: Yosua, Yoga Letma Mabel, Elvin Abdekma Wantik, Evalina Pavika, Wenege Patricia Falut, Wenevolok Alvaro Falut, Juventus Logo, Yohanes Logo, Veneloge Logo, Anastasia Marian, Nata Kianti Mabel. Bagi mereka yang melanjutkan studi: Alexander Mabel, Stefanus Logo, Mark Nathanael Logo, Osalina Logo, Francina Wantik, Mary Kosai, Ronald Alua. Bagi mereka yang mohon perlindungan: keluarga besar Pavika, Aropa Pilamo Mokala, Rein Dabi, keluarga Bapak Abe Wantik, Bapak Stefanus Wantik, dan umat Kring Obia dan Pombas 2. Bagi mereka yang sakit: Esther Logo, Nafer Mabel. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, saudara-saudari kami ini memohonkan rahmat daripada-Mu, dan kami bersyukur atas saudara-saudari kami yang berulang tahun. Rahmat bertambahnya usia yang mereka peroleh menjadikan mereka mengenal Engkau lebih mendalam. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas hidup mereka masing-masing untuk menumbuhkan iman dalam diri mereka masing-masing, sehingga mereka menjadi sanggup untuk mewartakan kasih-Mu, mewartakan sabda-Mu sebagai wujud tanda bahwa mereka mengasihi Putra-Mu. Dan bagi mereka yang lanjutkan studi, semoga apa yang mereka kejar untuk menunjang hidup mereka, untuk pengetahuan mereka, bimbinglah mereka dengan Roh-Mu, berikanlah kesanggupan kepada mereka sekalian, supaya apa yang mereka kejar, apa yang mereka belajar, dapat membantu mereka untuk semakin mengenal Engkau lewat ilmu pengetahuan yang mereka peroleh daripada-Mu melalui pendidikan yang mereka tempuh. Dan yang memohonkan rahmat perlindungan, semoga rahmat Roh-Mu yang kudus menguasai hati budi pikiran mereka, sehingga mereka senantiasa dibimbing oleh sabda-Mu, dan mereka merasa kuat oleh karena Engkau menyertai mereka. Dan yang sakit, semoga Engkau mencurahkan roh kesembuhan, supaya mereka mengalami kekuatan baru yang kembali menjadi teguh untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia lewat tindakan dan kata-kata yang tepat sesuai dengan perintah Putra-Mu. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepada-Mu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi dengan persiapan persembahan. Wah. Kepada Patra Amron yang mana telah memimpin kami dalam Ekaristi pada hari raya Pantekosta, dan juga kepada petugas umat Bunakur dengan orang muda kami menyampaikan terima kasih. Wah, menjadi pengumuman hari ini. Yang pertama, hari Minggu tanggal 12 bulan 6 2022 Minggu kering. Hari Minggu tanggal 19 bulan 6 2022 Minggu gabungan. Itu bersamaan dengan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan hari itu juga ada beberapa anak-anak menerima sakramen komuni pertama. Lalu tugas kering mulima. Petugas liturgi kering mulima. Sebentar setelah misa, para calon komuni pertama harap kumpul, jangan pulang. Ini masuk pada persiapan kedua. Yang berikut kepada ketua-ketua kering yang belum menyetor kolekte dengan intensi doa hari Minggu tanggal 29 bulan Mei diharapkan kumpul pada hari Kamis. Para weneolog hari Kamis tanggal 9 bulan 6 2022 jam 7.00 ada pelatihan kepemimpinan di pusat paroki, tempatnya Soska. Peserta pelatihan DPP, DPK, penggerak Kombas, dan komisi liturgi, anggota liturgi yang ada di kering masing-masing. Yang perlu teman-teman Bapak Ibu peserta membawa Alkitab, Mada Bakti, dan alat tulis. Pengumuman dari OMK. Pelantikan panitia Natal OMK Paroki Jiwika diundurkan pada tanggal 19 Juni 2022. Untuk pengumuman minggu ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita semua telah menerima rahmat anugerah Roh
yang dicurahkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Dan dengan menerima sabdanya, mendengarkan sabdanya, dan melakukan apa yang Dia perintahkan, maka kita dikatakan sebagai orang-orang yang mengasihinya. Dan jaminan bagi orang-orang yang mengasihi dan melaksanakan perintahnya ialah memperoleh warisan keselamatan di dalam kerajaannya. Maka kita sebagai orang yang telah menerima, mari kita pergi untuk memberikan kesaksian sebagai wujud kasih kita kepada Kristus dalam tutur kata, tindakan yang benar sesuai dengan semangat Kristus, sesuai dengan semangat roh yang dianugerahkan Tuhan. Dengan demikian, banyak orang yang menyaksikan kesaksian hidup kita, dan banyak orang pula akhirnya menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan kita lewat hidup yang kita nampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdiri mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan rahmat dan berkat-Nya kepada saudara sekalian dalam seluruh tugas dan tanggung jawab menjadi saksi Kristus di tengah dunia dan keluarga, dan senantiasa dikuatkan oleh rahmat dan Roh-Nya yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup.